Masa Jakarta bisa, kita Maumere tidak bisa. Mantap, mantap. Capaian Kopdi Pintu Air yang sekarang sudah mengantongi aset 1,2 triliun, ini bukan kerja semalam. Ini bukan Nero kan, Roma tidak dibangun dalam semalam gitu. Jadi pintu air juga tidak dibangun dalam semalam gitu. Ada kerja panjang, dan sekarang pengembangannya saya lihat sudah masuk ke sektor-sektor yang lebih produktif ya, tidak sekedar simpan pinjam. Nah, kemarin kita lihat bagaimana mengunjungi hortikultura ya, taman, kemudian juga melihat unit usaha swalayan, ada percetakan, dan juga garam. Betul. Nah, Pak Jabril, Anda sebagai General Manager di Kopdi Pintu Air, bagaimana Anda menata pengembangan spin-off koperasi pintu air? Baik, sebagai General Manager, sebelumnya menyampaikan apresiasi untuk kami tim di sini, karena punya masing-masing kami punya kontribusi yang bagus, sehingga bisa menghasilkan produk-produk lainnya yang bisa menopang KSP ini. Bahwa menata sebenarnya, kalau mau lihat dari segi teori atau apa, sebenarnya mudah saja sih. Tidak terlalu sukar untuk menata itu. Karena orang-orang di dalam itu yang pertama punya komitmen bersama untuk maju. Memang dalam kumpulan 1-2 orang, komitmen itu ada yang memang sangat tinggi, ada yang ya di muka lain, di belakang lain. Sekedar makan gaji. Iya, betul. Tetapi bahwa untuk secara gambaran umum untuk di pintu air ini cukup bagus, sehingga menghasilkan hal-hal itu. Sehingga saya dalam penataan sebagai seorang General Manager tidak terlalu berat menurut saya. Karena sudah jalan ya. Sudah jalan. Lalu orang-orang kita yang ada di sana juga sudah punya komitmen yang sama untuk paling ini untuk visi misi lembaga ini. Memang tadi ada segelintir orang yang tentunya tidak, tetapi bahwa punya itu, sehingga saya tidak terlalu berat untuk ini. Hanya bagaimana tekniknya, nah itu saya tidak bisa menyampaikan ini karena ini. Artinya jumlah yang tidak komitmen itu kan tertutupi oleh mereka yang punya profesionalisme tinggi di pintu air. Dari ada 7 atau 8 unit sekarang nih? 7 yang masih sudah ini. Yang sudah menghasilkan yang bagus perjalanannya apa? Unit apa ini? Jasa mobil. Jasa mobil ya. Lalu mulai swalayan sudah mulai menunjukkan taringnya bahwa dia bisa. Udah keren ya. Lalu yang Pintar Beach juga memang dia sudah mulai, sekalipun sedikit nilainya tidak seberapa, tetapi bahwa sudah memberi paling kurang untuk mereka yang hari-hari tangan itu sudah bisa makan ya 3 kali sehari. Kalau untuk di pariwisata, itu memang menjanjikan sebenarnya. Sebenarnya, tapi ada tapinya kan? Ya, untuk ini hanya maksudnya kondisi saat ini belum terlalu ini, karena memang tempat juga pandemi, kita baru mentata, lalu ini mengalami. Itu pantai yang dimiliki pintu air, pantai apa namanya? Wailiti. Wailiti ya. Itu kan bisa dibangun seperti Ancol nanti kan? Sebenarnya kita punya rancangan seperti itu. Mari kita tengok ke sana ya, kita lihat. Teman-teman, kita sekarang ada di objek wisata Pintu Air Beach. Ini adalah satu inovasi yang dilakukan oleh Pintu Air yang tidak sekedar simpan pinjam. Ini spin-off usaha berbasis wisata. Ini di area lahan 4 hektar yang akan dikembangkan oleh Pintu Air. Diharapkan akan menjadi ikon wisata kota Maumere. Dan ini di samping saya Pak Jos. Apa kabar?
Pak Jos, sehat. Ini termasuk orang lama di pintu air. Nah, bankir juga, angkatan Pak Jano ya? Ya, Pak Jano. Ini yang masih muda, Step. Sudah kawin kau? Sudah. Sudah kawin, jangan dilamar. Ya. Pak Jos, Ya. Anda dipercaya dari pusat untuk mengelola pantai. Nah, Ya. Ini pekerjaan yang ngeri-ngeri sedap, kata si Anu itu kan, orang DPR itu ya. Nah, gimana Pak? Apa yang Bapak nikmati ngelola pantai ini? Baik, kami bangga dan senang dan puji Tuhan ya. Ya. Pintu air tidak hanya bergerak di simpan pinjam, tapi ya dengan kesempatan oleh Bapak Menteri bahwa bisa spin off ke usaha-usaha sektor real. Kami bangga dan pintu air komitmen dengan ini sehingga saat ini telah memiliki 8 anak usaha. Jadi Bapak sudah tahu ya kemarin media koran-koran sudah ada. Kami pengurus, ya saya Pak, saya pengurus, salah satu pengurus. Kami ada 9 orang dan beberapa orang kami diminta untuk pengendalian anak usaha ini. Dan saya dengan Pak Step, kami di sini di Pintra Asia Beach. Saya direktur dari induk perusahaan KSP Komputer Air untuk mengelola, tapi di sini yang mengelola Bapak Step sebagai manajer. Sudah berapa tamu rata-rata satu hari? Satu hari bisa kalau ditotalkan selama pekan bisa 500 tamu satu hari Pak ya? Bulan kemarin, bulan Mei kami punya penghasilan 25 jutaan per hari? Satu bulan. Dan itu kami baru menjual wisata seperti ini. Itu 25 juta sudah dipotong operasional kos semua? Baru kotor? Ya, kotor. Masih kotor. Kalau yang itu tidak terlalu banyak juga. Kami baru pengenalan ya. Masuk pun masih murah, saya lihat. Baru Rp5.000 ya. Iya, 5.000. Nah, memang tinggal ya, ini kan pemula ya. Belum ada setahun ya. Dari November kemarin. Dari November, artinya belum ada setahun. Tetapi ini ada sebuah cikal bakal yang ditinggalkan oleh pintu air untuk ikon pariwisata Maumere. Pak Jos maju terus. Ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi kata orang DPR sana, ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri tapi menyenangkan, kan wisata ya. Oke, kita akan berkumpul lagi, berkunjung lagi ke Pintu Air Beach bersama Jos Association dan Step. Step ya. Kita punya impian akan ke sana. Masa Jakarta bisa, kita Maumere tidak bisa. Mantap. Ada produk kebanggaan juga yang saya lihat ini signifikan secara ekonomi maupun peningkatan angkatan kerja, minyak goreng dari bahan kelapa. Ini produk lama sebenarnya. Cuman Anda bisa mengemas dan saya tahu pasti harganya agak lebih mahal. Tetapi kan ini bisa menimbulkan nilai tambah sama penduduk. Bagaimana mengembangkan itu sekarang? Memang sesuatu yang lama lalu dikemas untuk menjadi sesuatu yang baru, istilahnya reborn. Ya. Jadi memang butuh ya kesabaran, ketekunan, keuletan yang perlu kita. Ini untuk teman-teman tim yang menangani langsung. Kalau zaman saya kecil itu minyak kelapa itu untuk minyak rambut kalau mau sekolah itu. Betul sekali Bapak. Dan ini kita juga punya orientasi akan ke sana nanti di ini. Tetapi kita karena memang baru mulai sehingga satu produk saja kita belum bisa, artinya belum memasarkan untuk satu ini. Sehingga kita akan nanti dari kelapa itu akan berkembang. Itu kan semua usaha-usaha yang ada di sekitar kantor besar ya di Maumere. Bagaimana program ke depan dengan pengembangan cabang? Sekarang sudah berapa cabang? Sekarang 52 cabang. 52 cabang dari Jakarta sampai Jakarta ya, seluruh Indonesia sebenarnya. Iya, yang sudah dibangun dari Jakarta sampai Jakarta, Manado ya. Sulawesi. Rencana katanya mau ke Sumatera Barat. Seperti gitu. Kita punya misi bahwa seluruh masyarakat ininya mungkin jalan dulu aja kali ya. Jalan dulu ada terusin gitu. Betul. Yang penting sekarang sudah 52 cabang. Dan kalau 52 menghasilkan satu cabang saja sudah. Iya. Jadi teman-teman dari Maumere
Koperasi Kredit Pintu Air punya mimpi ingin mengairi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tunggu berapa tahun lagi kira-kira Pintu Air punya cabang di 34 provinsi. Jumpa lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya menjalani di lembaga ini sudah 15 tahun. Sejak saya bergabung di KSP Pintu Air pada tahun buku 2015. Saya langsung dipercayakan oleh anggota menduduki jabatan sebagai pengawas. Dan dalam kurun waktu yang 17 tahun ini, saya melihat perkembangannya memang, kalau dibilang Pintu Air itu hebat, tetapi kita tidak bisa mengadakan cuma simpan pinjam. Sehingga dalam perjalanan waktu itu ada program-program kerja dari pengurus yang baru seperti yang kita ketahui akhir ini, yaitu dari 7 spin-off itu. Pada dasarnya kami dari jajaran pengawas itu sepenuhnya mendukung sepenuhnya dan memberikan support sehingga apa yang diharapkan oleh anggota, kesejahteraan mereka itu bisa tercapai dengan kesuksesan atau keberhasilan dari usaha-usaha spin-off yang ada, seperti itu. Sehingga harapan untuk kesejahteraan anggota itu bisa kita capai. Dan satu hal lagi, bahwa kalau kita melihat, kalau bilang Maumere berarti orang kenal di sana ada pintu air, seperti itu kurang lebih.